Bayangkan, sebuah universitas internasional berdiri di tengah hutan Sumatera sejak abad ke-7. Saat Eropa masih tenggelam dalam zaman kegelapan, Sriwijaya justru bersinar sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Ribuan biksu asing datang dari negeri jauh, menempuh lautan berbahaya, hanya untuk satu tujuan: mempelajari bahasa Sanskerta dan ajaran suci. Namun ada satu pertanyaan yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya. Jika Sriwijaya sebesar itu, sekuat itu, semegah itu, lalu kemana semua bangunannya menghilang? Bagaimana mungkin sebuah peradaban raksasa runtuh, nyaris tanpa jejak? Mari kita bedah rahasia yang terkubur oleh waktu. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa bahasa Melayu bisa jadi bahasa pemersatu di hampir seluruh Asia Tenggara? Jawabannya ternyata ada pada sebuah armada laut raksasa dari Palembang, tahun 1300 tahun yang lalu, Sriwijaya. Ini bukan sekadar soal perang atau penaklukan wilayah, tapi tentang bagaimana mereka membangun peradaban maritim yang membentuk identitas kita hari ini. Namun kejayaan ini tidak dibangun hanya dengan emas, melainkan juga dengan ancaman. Lewat sebuah batu kuno bernama Prasasti Kota Kapur, sang raja menitipkan kutukan mengerikan bagi siapa saja yang berani berkhianat. Inilah kronologi kejayaan dan jatuhnya sang penguasa ombak. Mari kita mulai. Prasasti Kota Kapur, yang ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi, bukan sekadar prasasti biasa. Isinya adalah peringatan keras. Sriwijaya saat itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran ke arah selatan, bahkan hingga ke tanah Jawa. Bagi mereka, kesetiaan adalah harga mati. Lewat batu-batu seperti inilah, Dapuntah yang Srijayanasa menegaskan satu hal: siapapun yang menghalangi jalur perdagangan Sriwijaya akan berhadapan dengan kutukan para dewa dan tajamnya pedang armada laut mereka. Strategi teror psikologis inilah yang membuat Sriwijaya mampu menyatukan ribuan pulau di bawah satu bendera kekuasaan. Kenapa Sriwijaya begitu kaya? Jawabannya satu: lokasi. Mereka adalah penjaga gerbang Selat Malaka. Bayangkan, setiap kapal dari India atau Tiongkok yang membawa sutra, porselen, dan rempah-rempah berharga wajib singgah di sini. Sriwijaya memberi perlindungan dari bajak laut dan ancaman laut. Namun imbalannya jelas, pajak yang sangat tinggi. Dari sinilah kekayaan itu mengalir, hingga dunia menjuluki Sriwijaya sebagai Suvarna Dwipa, Pulau Emas. Saking kayanya, Raja Balaputra Dewa bahkan mampu membangun asrama pelajar di India, sebuah bentuk beasiswa internasional pertama dalam sejarah Nusantara. Tahun 1025 Masehi, langit di atas Selat Malaka mendadak menghitam, bukan oleh badai, bukan oleh awan, melainkan oleh ribuan layar kapal perang yang bergerak serempak seperti dinding kematian di Cakrawala. Inilah armada raksasa kerajaan Chola dari India Selatan, dipimpin langsung oleh Raja Rajendra Chola pertama. Serangan ini bukan soal kehormatan, bukan soal agama. Ini soal bisnis, soal perdagangan, soal siapa yang berkuasa atas jalur emas dunia. Chola datang untuk satu tujuan: mematahkan monopoli Sriwijaya. Pertempuran laut pun pecah, kapal bertabrakan, api menjilat layar, air laut berubah menjadi medan kematian. Pelabuhan-pelabuhan strategis jatuh satu persatu, dan puncaknya yang tak pernah dibayangkan siapapun, Palembang, ibu kota Sriwijaya, berhasil ditembus. Meski armada Chola akhirnya pulang, kerusakan telah terjadi. Bukan hanya kota yang hancur, bukan hanya kapal yang tenggelam. Yang runtuh adalah marwah Sriwijaya, wibawa yang dibangun ratusan tahun, retak oleh satu serangan. Sejak saat itu, Sriwijaya tak pernah benar-benar sama. Seiring waktu, ombak sejarah membawa perubahan. Kota-kota pelabuhan Sriwijaya mulai sepi, dan kekuatan maritimnya perlahan memudar. Namun, jejak peradaban tetap tertinggal. Prasasti, candi, dan catatan para biksu yang menyeberangi lautan mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak lekang oleh waktu. Sriwijaya mengajarkan satu hal penting: kekuatan sejati bukan sekadar militer atau wilayah, tapi kemampuan menjaga hubungan, belajar dari budaya lain,
dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Saat kita menatap sejarahnya hari ini, kita belajar bahwa peradaban besar lahir dari keterbukaan, pengetahuan, dan kerjasama. Sriwijaya bukan sekadar kerajaan di peta. Ia adalah cermin perjalanan manusia yang mencari cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Sriwijaya mungkin sudah runtuh, tapi warisannya ada dalam setiap kata yang kita ucapkan hari ini. Jadi, apakah kamu bangga dengan sejarah maritim kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.